Jadi Broni, Hmm. akankah pinjol-pinjol legal dan ilegal berakhir di Indonesia ini? Kalau pertanyaannya akankah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Panjul Uye dan Medi Broni. Medi Brownie, Solusi Hutang MB. Oke, kita nyanyi dulu sedikit ya. Pinjol, pinjaman tolol. Nah, gitu ya. Berhentilah. Berhentilah, berhentilah. Kali lubang tutup lubang. Mantap ya. Oke, Medi, saya ada yang mau saya pertanyakan sama Medi. Mungkin dan subscriber kita, saya Panjulie dan Medi Broni yang telah mengikuti jejak digital kami di tentang YouTube Ngopi Ngobrol Pintar. Ada yang mau saya pertanyakan. Boleh. Oke, sama-sama menyimak kita ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Amin. Amin. Pertanyaannya seperti ini, Medi. Oke. Ini pertanyaannya. Kok bisa sih di Indonesia ini begitu banyak aplikasi pinjol yang beredar begitu bebasnya? Ya, itu pertanyaan saya. Kok bisa kayak gitu? Siapa sih yang mengatur pinjol-pinjol ini? Dan kapan adanya pinjol-pinjol ini gitu kan? Karena saya udah mulai panas juga saya nih, Medi. Panas saya kan. Udah banyak orang-orang yang salah jalurnya, salah jalannya gara-gara terjebak di pinjol. Ya, ada yang mengakhiri kan. Ada juga yang gitu lah. Iya, paham maksudnya kan? Iya. Ibaratnya intinya jarang orang yang terjebak pinjol ini kewarasannya dan kenormalannya normal kembali gitu kan. Sering gila gitu. Sering gila gitu kan. Nah ya, itulah siapa sih yang mengatur pinjol-pinjol di Indonesia ini? Kenapa kok bisa menyebar luas dengan santainya gitu kan? Nggak dipikirkannya yang orang yang terjebak pinjol ini, yang nggak tahu, yang awam tentang pinjol-pinjol ini, malah dia kepengennya gini, oh ada duit di sini, kita cobalah, akhirnya dia teraniaya dia di situ kan. Jadi pemikiran jahat itu muncul gitu ya. Iya, itulah yang mau saya pertanyakan. Kok bisa menyebar luas aplikasi pinjol di Indonesia ini? Dan siapakah yang mengatur pinjol-pinjol ini gitu? Gitu. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, Dapanjol, tadi saya juga dengar Dapanjol bilangin, kapan sih pinjol masuk ke Indonesia? Gitu. Iya. Kalau untuk kapan pinjol masuk ke Indonesia itu 2016 katanya. 2016 pinjol masuk ke Indonesia dengan tujuan simpel banget ini. Hanya untuk menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau oleh bank-bank konvensional. Baik tujuannya ini Dapanjol. Jadi kan banyak juga kita-kita ini kadang di perdesaan tidak terjangkau oleh bank-bank konvensional, kekurangan anggunan, proses yang terlalu lama. Ini tujuan awal dari si pinjol. Tapi makin ke sini, pinjol malah menjadi sasaran orang-orang perkotaan, bukan orang-orang desa lagi. Jadi memang kebanyakan yang mengkonsumsi pinjol ini umumnya di perkotaan, di kota-kota besar, khususnya kita sebut aja mungkin di wilayah Jabotabek, Pulau Jawa. Itu kan tingkat pinjaman online terbesar di sana, bahkan tingkat gagal bayarnya juga terbesar di sana. Jadi pinjol ini muncul ke Indonesia itu pinjol 2016. 2016 ya. Berarti berapa tahun sekarang ya? Kalau 2016 sekarang 2023 di akhir mungkin 6, 3 mungkin 7 tahun. 7 tahunan. 7 tahun dia sudah ada di Indonesia. Tapi di tahun 2016 itu belum begitu merajalela kan? Belum. Jadi merajalelanya atau buyarnya itu di tahun berapa gitu? Kalau Dapanjol bilangin tadi nekat ada yang sampai mengakhiri hidup, saya masih ingat gini. Mulai terbentuknya dulu itu terbentuk namanya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Dapanjol. Biasa kita singkat namanya AFI. AFI atau kalau saya membacanya AFPI. Ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Bersama Indonesia. Ya. Dia dibentuk ya 2018 dan diresmikan 2019. Ya, dibentuknya 2018, diresmikan 2019. Berawal peresmian itu sudah ada satu kejadian.
Ada sopir taksi di wilayah Jakarta, kalau Dapanjul bisa scroll berita lagi. Bentar. Berarti dari 2016 sampai 2019 masih ilegal ya? Masih ilegal. Belum legal ya. Ada yang legal, cuma statusnya nggak sebesar ini. Mungkin hanya beberapa saja yang berstatus legal. Tapi umumnya itu di 2018 paling banyak. Ya setelah terbentuknya IPI ini. Ya. Baru ada kejadian sopir taksi yang nekat mengakhiri hidup. Supir taksi yang nekat. Iya, di wilayah Jakarta waktu itu. Penyebabnya pinjol. Penyebabnya pinjol. Penyebabnya pinjol. Jadi yang membentuk IPI ini ada lagi di atasnya namanya OJK. OJK ini Otoritas Jasa Keuangan. Ini yang membentuk IPI dan diresmikan 2019. Beberapa lama setelah IPI ini diresmikan, baru ada satu kejadian. Kejadian sopir taksi nekat mengakhiri hidup. Ya, kalau pertanyaan Dapanjul lagi beranjak ke siapa yang mengatur pinjol ini, kenapa bisa meluas? Ya pastinya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dia yang mempunyai kewenangan penuh, ya, yang dibentuk oleh negara setelah perpindahan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dialah yang menjadi kaper di semua perbankan yang ada di Indonesia, Dapanjul. Dia yang menjadi kiblat semuanya, dia yang mengatur. Tapi sayangnya pinjol ini sebenarnya Dapanjul ini kan bisnis kapitalisme. Iya. Kalau kapitalisme ini digerakkan oleh perusahaan swasta, tapi tujuannya simpel Dapanjul, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pinjol yang modal awalnya hanya 10M, ya 10M, jarak 3 tahun bisa mencapai 200 sekian triliun. Hanya dalam waktu 3 tahun. Ini sekelas pinjol legal. Ya, modal awal hanya 10M, 3 tahun dia menjadi 200 sekian triliun. Ini yang legal. Iya, kalau yang ilegal bisa 5 kali lipat dari itu. Kenapa bisa meluas? Ini bisnis Dapanjul. Ini bisnis yang sangat menjanjikan. Tunggu. Ya. Bisnis ya. Tapi sementara Medi, kan banyak juga yang gagal bayar. Iya, benar. Ya, kok bisa dia dapat keuntungan sebanyak itu? Oke. Orang ini sebelum galbay, contoh Dapanjul. Dapanjul sebelum galbay atau sebelum menemui saya di YouTube, Dapanjul sudah menghabiskan berapa puluh juta. Orang yang galbay ini itu sudah habis-habisan, bukan berarti dia tidak bayar sama sekali Dapanjul. Ya, dia sudah berusaha untuk mencicil nggak lunas, gadein ini nggak lunas, gali lubang nggak lunas. Pada akhirnya muncul pada kementokan. Galbay pilihannya. Tapi sebelum dia galbay, berapa puluh juta yang dia habiskan. Makanya saya bilangin tadi, modal awal 10M, 3 tahun menjadi 200 sekian triliun. Ini informasi valid dari petinggi OJK langsung yang sudah resign dari OJK-nya. Begitu ya, berarti kalau ilegal melebihi pula dari legal dapatnya gitu ya. Namanya ilegal, 5 kali lipat dari legal. Iya. Sedangkan legal aja 3 tahun dapat 200 sekian triliun, yang modal awal 10M. Bagaimana dengan ilegal? Ilegal ini selain dia meminjamkan uang, dia juga menambang data. Data kita ini laku loh di pasar-pasar global. Laku Dapanjul. Tapi kalau kita berpikirnya secara singkat, buat apa sih data ini? Padahal data ini penting banget. Sampai ke ujung-ujung kuku ini, kalau bisa diambil semuanya ini. Berarti semua pinjol-pinjol tadi itu berarti yang mengayominya OJK gitu ya? Iya. Yang khusus yang legal. Iya, kalau ilegal itu kan sedang diburu itu. Dan ilegal pun banyak juga yang dilakukan pemblokiran, tapi manfaatnya di balik pemblokiran nggak ada. OJK menyampaikan ada 6.000 pinjol ilegal telah kita blokir. Terus manfaatnya buat kita apa? OJK nggak nyampein lagi. Kecuali OJK bilangin ada 6.000 pinjol yang telah kita blokir. Buat semua masyarakat Indonesia yang sudah terjebak, tolong catat aplikasinya. Pinjol yang sudah diblokir jangan dibayar. OJK nggak berani ngomong gitu. Yang berani ngomong gitu cuma satu orang. Bapak Mahfud MD 2021, Menko Polhukam. Itu pun karena desakan dari pidato Bapak Presiden, Bapak Jokowi, banyak masyarakat Indonesia yang sudah terjerat dengan bunga besar di pinjaman online. Ya, Bapak Presiden ngomong. Baru Menko Polhukam bergerak, OJK pun aktif. Terjadilah penggerebekan di mana-mana. 2021 Dapanjul. Sampai sekarang nggak ada lagi. Ya, makanya kalau Dapanjul bilang tadi, kenapa pinjol bisa meluas, bisa banyak? Ini bisnis. Tujuan pinjol ini pemiliknya kan kapitalisme tadi. Orang-orang yang menginginkan keuntungan yang besar.
Iya, iya, iya. Ya, pinjol ini ada perputaran uang yang besar namanya. Iya, iya. Jadi itulah makanya kenapa pinjol ini bisa meluas sampai sekarang, karena memang perputaran uangnya luar biasa. Iya, 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 iya. Begitu ya. Iya. Jadi kalau ada Panjul bilangin, siapa yang mengatur? Ya OJK. Kalau hari ini banyak yang mengakhiri hidup, banyak yang hancur, banyak yang miskin, ya sudah berarti salahnya OJK. Kenapa ini tidak diluruskan? Kan dia sudah diberi kewenangan. Iya, 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 iya. Ya, sumber permasalahannya ada di OJK. Harusnya kan dia aktif. Jangan OJK hanya membentuk aturan di dalam lembaran kertas, tapi praktek di lapangan tidak pernah diiringi. Itu percuma. Formalitas dan pinjol. Banyak kok aturan OJK tentang pinjol, tapi tidak satu pun aturan OJK yang diikuti oleh pinjol legal di lapangan. Berarti dia ibaratnya OJK ini dia nyelam tapi nggak terlalu menyelam gitu ya. Iya benar. Jadi OJK ini tahu, makanya nggak tahu isinya di situ lagi ya. Iya benar. Jadi ada kasus gini dah pinjol. Ada kasus IPB tentang mahasiswa pertanian Bogor. Ya. Di situ mereka terjebak, mungkin ada sekitar 200 atau berapa, nanti kalau salah diralat aja saya di kolom komentar. Yang jelas OJK muncul dalam penyelesaian itu. Pertanyaannya, kenapa OJK muncul? Sementara banyak puluhan juta masyarakat juga mengalami hal yang sama seperti mahasiswa IPB. Karena mahasiswa IPB mampu memviralkan hal itu. Ya, jadi OJK muncul kalau kasusnya sudah viral. Supaya apa? Supaya ada timbal balik. Ada kamera yang menyorot, ada wartawan yang meliput. OJK seakan-akan ikut prihatin, ikut nyemplung. Kalau nggak viral, mustahil. Contohnya kasus pegawai Indomaret yang nekat mengakhiri hidup. Mana OJK muncul? Iya. Banyak lagi kasus-kasus lainnya yang mengakhiri hidup. Nggak viral, OJK nggak muncul. Karena nggak ada timbal baliknya. Iya. Gitu udah penjel. Paham. Nah, begitulah ya teman-teman, pembahasan kita kali ini yang dijelaskan sama Medi Broni. Nah, terus ini yang terakhir ya teman-teman. Saya sebagai Panjul UY, bukan sebagai Panjul UY, memang saya Panjul UY. Benar. Akan saya pertanyakan untuk penutup video kali ini. Medi Broni, akankah pinjol-pinjol legal dan ilegal berakhir di Indonesia ini? Kalau pertanyaannya akankah tidak? Iya. Jawaban saya tidak. Berganti tahun 2024 dia akan makin banyak. Ini bisnis loh akan makin banyak. Walaupun ada 6.000 pinjol ilegal yang telah diblokir, ini yang diblokir ini hanya namanya, bukan aplikasinya. Bisa aja dia nama A besok ganti B. Nama B besok ganti C. Itu yang ilegal. Kalau untuk legal, belum ada sejarahnya OJK memblokir pinjol ilegal, pinjol resmi sampai detik ini. Yang ada, pinjol resminya mengundurkan diri, tidak sanggup lagi menjalani sesuai dengan aturan OJK. Itu yang ada. Begitu ya. Nah, begitulah ya teman-teman. Kayaknya nggak bakalan akan berhenti pinjol-pinjol ini ya. Bakalan maju lagi. Karena itu adalah sesuatu bisnis kapitalitas. Apa namanya Medi? Apa namanya? Kalau apa namanya tadi? Kapitalitas. Kapitalisme. Jadi repot aja ngomong kan. Karena bilang kapitalitas, apa kapitalisme ya. Intinya gitulah. Jangan sampai kita diperbudak oleh pebisnis gitu kan. Ya. Apa yang mau saya sampaikan lagi ya, ngobrol pintar. Tetap pepet channel Panjul UY dan Medi Broni ya teman-teman. Makasih. Pinjol, pinjaman tolol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.